ada laporan masuk ke pos Kodal bahwa di Sarongge ada yang hilang. Posisinya kayak gini, Mang. Nah, posisinya kayak gini. Badannya itu udah pada kembung-kembung, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Untuk nih, berapa sih? 11. Teman-teman, udah lama kita nggak ngobrol berdua nih. Malam ini kita ngobrol dari atas ketinggian di tengah Memanfaatkan Kota Bogor, curi-curi waktu di tengah situasi ini kita kerja. Teman-teman jangan lupa kalau yang belum like, comment, subscribe, klik dulu tombolnya, loncengnya nyalain. Yang mau komunikasi lebih intens, di deskripsi ada grup WA, ada Facebook, ada Instagram, silahkan gabung, kita ngobrol-ngobrol silaturahmi. IG-nya Pancakaki Indonesia. Kalau halamannya Pancakaki Facebook. Kalau WA-nya ada linknya di situ. Tapi barak humor. Ya, silaturahmi lah, ngobrol bebas. Yang penting nggak ada sarang, nggak ada Nggak pornografi. Nggak ngomongin orang dari belakang, tapi di WA boleh, silakan. Ya, boleh minta duit, nggak boleh minjem duit, kayak gitu-gitu ya. Teman-teman, malam ini kita mau cerita lagi, atau lebih tepatnya Maafin mau cerita lagi soal evakuasi yang tidak ada habis-habisnya dulu. Sekarang sudah mendaki lebih dengan baik. Jadi evakuasi di tahun-tahun sekarang ini alhamdulillah paling evakuasi ringan saja seperti Kesleo, terus apa misalnya yang lapar, ya gitu lah ya. Dulu Pancakaki, nama saya Harki. Waduh amat. Baik, Mang. Ini kejadiannya itu masih di sekitaran 2010-an. 2010 kebetulan kita ini dulu Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini kan punya tim SAR. Tim SAR. SAR khusus ya. SAR khusus yang memang milik Balai Taman Nasional Gede Pangrango. Saya masuk anggotanya, Mang, waktu itu. Masuk di bagiannya. Jadi waktu itu pas 2010-an ke atas kami dipanggil melalui grup nih. Ada informasi bahwa di Panyangcangan itu ada yang harus dievakuasi, Mang. Ini masih sekitaran Cibodas yang harus dievakuasi. Yang satu kesurupan, yang satu kakinya patah, Mang. 2 orang ya? 2 orang. Tapi masih sama di Panyangcangan? Masih sama di Panyangcangan. Itu yang satu dari air terjun Ciberem, wisata, jalur wisata. Yang satu yang kakinya patah itu, bukan kekilir ya, tapi patah. Kok bisa patah ya? Patah ya, di sinilah dia kayak gini lah. Engkol ya? Nah, biasa SAR Taman Nasional ini datang dari berbagai jadi kan anggotanya itu ada yang dari Bogor, 3 wilayah lah, Mang. Dari seluruh organisasi? Iya, dari seluruh organisasi. Ada perwakilan kan. Saya kebetulan dulu 1 orang ikutan. Oke. Habis itu kita datang ke posko. Poskonya waktu itu masih Poskodal, Mang. Dulu kan belum seperti sekarang ya. Poskodalnya masih di itu. Poskodal itu apa? Poskodal itu adalah pos informasi. Jadi semua laporan kejadian-kejadian yang ada di Taman Nasional Gede Pangrango itu laporan ke Poskodal. Info information center lah. Ya. Waktu itu kita kumpul lah, Mang. Singkat kita kumpul. Kumpul dari Bogor datang, ada Rian waktu itu kan gitu. Tuhai juga ada gitu.
terus dari Evergreen, dari Montana gitu. Habis kumpul biasa kita cek perlengkapan sesuai kebutuhan, apa yang dibutuhkan untuk menangani. Kan kita udah tahu nih, jadi berita acaranya itu sudah masuk ke Poskodal, jadi semua sudah masuk lah, jadi kita tinggal menghitung, oh yang ini dibutuhkannya ini, yang ini dibutuhkannya ini. Jadi dulu bergerak ke Panjangcangan itu 8 orang. 8 orang. Biasa kalau misalkan tim SAR Taman Nasional kan harus ada protapnya. Jadi tetap ada SRU-nya gitu. Serunya. Serunya segala macam. Jadi organisasinya dibuat gitu. Di Poskoda itu dibagi siapa yang bawa siapa gitu. 4 orang harus mengevakuasi yang kesurupan. Cewek cowok. Yang kesurupan cewek. Yang 4 orang itu harus membawa yang patah itu. Gitu. Jadi memang sudah dibagi di situ. Jadi pas nyampe ke Panjangcangan kan tidak pacorokokod lah apa itu. Pacorokokod apa biar nanti dia yang jelasin. Jadi sudah dengan tugasnya masing-masing. Gitu. Itu yuk apa? Jadi nggak rebutan tugas. Nggak berebutan. Tuduh-tuduhan. Semua peralatan dibawa oleh tim yang memang sudah tugasnya masing-masing. Saya dulu bawa tanduk karena mau bawa yang patah. Saya nggak bawa yang kesurupan. Yang patah cewek cowok? Ya cowok. Jadi yang kesurupan karena cewek, saya nggak suka. Nggak suka gendongnya, Mang. Geger-began. Jadi peralatan yang kesurupan kan tidak butuh peralatan sebenarnya. Dia hanya butuh tali aja kan gitu. Kalau kita bawa tanduk, terus bawa pen gift gitu sama talinya gitu. Nanti kita kan dicek dulu berapa keren dia patahnya kan gitu. Setelah itu kita bergerak, Mang. Tetap logistik juga kita harus bawa. Karena nggak buat kita, buat mereka juga kan pasti takutnya belum makan gitu. Walaupun relatif lebih dekat tadi Panjangcangan. Gitu. Laporan terakhirnya kan mereka tidak ditinggalkan teman-temannya. Dijagain. Jadi walaupun aman tapi tetap kita bergerak lah dengan logistik yang memang lengkap. Singkat cerita, kita mulai berjalan. Gitu. Itu sekitaran jam 10 waktu itu sih, Mang. Karena memang dari Bogor kan agak cepat tuh karena mereka bawa motor. Ya agak cepat dari Bogor. Jam 10 kita bergerak. Dengan biasalah jalan. Singkatnya jam 11 kita sampai di Panjangcangan. Di Panjangcangan kita sesuai job desk, Mang. Siapa yang nangani kesurupan, siapa yang nangani patah tulang gitu. Itu sudah sesuai lah gitu. Nah itu saya sih lihatnya yang kesurupan masih pelotot aja ya, karena itu bukan tugas saya nangani yang patah tulang. Menangani patah tulang juga memang tidak segampang yang kita bayangin, Mang. Dia hanya di gini-gini, enggak, bukan karena kita bukan tukang urut, jadi kita sesuai standar aja, standar penanganan patah tulang. Jadi kita ini dulu ya, nanti di pen ininya segala macam kita ini barulah kita angkat. Teman-temannya suruh kita jalan duluan, Mang. Gitu. Karena kondisinya kan takutnya ada yang ngedrop lagi segala. Itu percayakan sajalah untuk kondisi si yang patah tulang ini kita yang kebetulan waktu itu kita jalan duluan. Ini kan udah selesai. Yang kesurupan kan ada bagiannya nyom gitu. Bang putih. Iya, Bang. Yang panglai. Biarin saja. Kita yang patah tulang karena memang butuh penanganan khusus, ini harus apakah mau di rumah sakit atau ke tukang urut kan kita harus. Kebetulan tidak terlalu lama sih kita turun, Mang.
hanya membutuhkan waktu setengah jam waktu itu. Cepat ya. Lebih cepat. Itu kita bergerak langsung di resort, kita laporan dulu Mang. Laporan dulu, bikin berita acara bahwa orang yang sakit ini dengan simaksinya ini berapa orang sudah kami tarik. Dan itu langsung dibawa ke Poskodal, dan di Poskodal langsung ke tukang urut. Oh, jadi dibawa ke tukang urut jadinya. Tukang urut. Karena kalau di rumah sakit bingung juga. Operasi mungkin perhitung modal ya kan mahal. Ya, berbagai pertimbangan. Iya, berbagai pertimbangan. Nah, habis di balai kita tanda tangan berita acaranya dengan jumlah sekian orang, kami membawa ini dengan nama ini kan gitu. Prosedurnya nih gitu. Udah beres. Di situ kita nunggu tim yang 4 orang lagi yang kesurupan. Jadi si korban yang ini udah dibawa ke tukang urut. Udah. Jadi teman-temannya juga sudah makan enak lah di bawah. Itu. Beres di situ kita nunggu sambil kita ngopi gitu kan. Datanglah yang 4 orang. Ternyata kan yang kesurupan bisa diselesaikan di atas. Jadi mereka bergeraknya tidak harus gotong-gotong. Dia jalan sendiri karena memang walaupun banyak istirahat kata mereka, selisihnya agak jauh Mang. Mereka datang ke bawah jam 1-an lah. Agak panjang mereka. Karena misalkan di atasnya harus ini jam 1-an Mang. Jam 1 ini mereka datang makan, terus makan sama ngerokok, ngopi. Beres di situ tidak jauh, sekitaran setengah dua itu ada laporan Mang ke Poskoda bahwa ada salah satu pendaki lokal waktu itu. Lokalnya itu saya nggak tahu orang situ apa memang lokalan Cianjur atau apa. Itu ada laporan masuk ke Poskodal bahwa di Sarongge ada yang hilang. Ada laporan orang hilang gitu. Itu informasi awalnya nih Mang. Informasi awalnya itu 1 hari yang lalu. Keluarganya nyari dia lah 1 hari yang berarti dia udah hilang 1 hari itu. Gitu. Tapi teman-temannya sudah pada pulang. Jadi mereka memang naik. Iya. Kabarnya memang mendaki dulu. Mendaki dulu lah. Dah, habis itu kan ada tim. Kita belum bergerak, Mang. Ada tim yang memang untuk tim pencari data. Ke sana dulu, ke Sarongge dulu dipastikan. Jadi kan kita nggak jelas gitu. Datang sana itu tim si ini biasalah cari-cari nih kenapa kan gitu segala macam. Setelah lengkap sekitaran jam 3 atau setengah 4 dia balik lagi Mang. Balik lagi ke Poskodal. Di Poskodal baru udah dipresentasikan hasilnya. Nah, dia apa yang dia dapat di sana itu ternyata dia itu lari-lari katanya Mang. Lari-lari tapi sudah di ladang deket-deket ladang masyarakat, udah di bawah. Nah, dari situ itu informasi dari teman-temannya. Dari situ teman-temannya udah hilang jejak Mang. Teman-temannya pikir kan dia udah sampai duluan. Karena lari itu. Karena lari itu udah sampai duluan. Nah, ternyata pas 1 hari, si temennya salah satu temennya ini dikontak sama keluarganya. Nah, kayak gini misalkan. Coy, misalkan gitu. Ini si Adi kok belum datang, nginep di situ bukan kan gitu. Kan kaget lah teman-temannya langsung ngabaran ke yang lain. Si Adi ngenong di mana itu kan nginep di situ nggak? Barulah di situ rame itu. Ini Adi nama sebenarnya bukan? Bukan. Ngarang. Beres lah gitu. Jadi kan sesuai kronologis Mang. Jadi sesuai kronologis baru kita dipetakan bahwa ini kan kejadiannya memang sudah di batas hutan, jadi kita nggak usah jauh-jauh masuk ke hutan karena memang dia lari itu dari pas batas hutan itu ke pemukiman warga.
Jadi udah masuk ke pertanian warga nih. Jadi kita di situ aja sisirnya kan gitu. Nah, kita mulai ada perdebatan di situ karena memang kalau ke kanan, di arah atas kalau ke kanan itu masa iya sih dia kanan kiri. kanan kan arahnya dari atas lah ini kanan gitu. Kalau misalkan ke kanan kemungkinan dia hilang atau dia nyasar tuh nggak mungkin, Bang. Sangat tidak mungkin karena memang luas lah gitu. Pertanian itu udah pasti ke kampung lah nyasarnya ke kampung ke lah kampung gitu. dia udah masuk kampung gitu. Tapi ada perkiraan kita masuk jurang, masa iya sih dia lompat ke jurang arah ke kiri itu jurang itu vertikal, Mang. Jadi langsung masuk brus gitu. Nah, itu masa iya dia loncat kan gitu, apa nggak sayang kan gitu. Ya, punya nyawanya satu maksudnya kan gitu. Nah itu perdebatan di situlah. Nah, jadi tetap bahwa di kumpulan kita di Poskodal itu mungkin dia nginep di rumah temennya gitu. Nah, oke, informasi terakhir dia naik 10 orang, Mang. 10 orang dari 9 orang itu tidak ada yang mengaku di si korban itu. Nah, gitu. Makanya si teman-teman ini juga ngasih nyari info lagi ke teman-temannya yang lain mungkin nginep di yang selain orang ini. Kebetulan handphone si orang ini itu ada di tas temennya. Jadi kan sudah tidak ada yang bisa dihubungi. Dia hilang tanpa ada yang bisa dihubungi. Jadi harapannya ya kita esar. Jadi peralatan yang kita bawa itu untuk esar, Mang. Jadi kita harus mengeksplor ceritanya. Kemungkinan itu ya kami telusuri lah di situ. Jadi disisir ya. Nah, disisirnya. Udah setelah itu terjadi, wah perdebatan di ini, pada akhirnya kita mulai petakan lokasi bibir hutan sampai batas perkampungan nih, Mang. Itu kita kita lingkari tadi situ, kita kotakan ini. Jadi kita ini di situ untuk dieksplornya di situ lah gitu. Udah bergeraklah waktu itu 3 mobil dengan mobil patrolinya Taman Nasional. Bergerak 3 mobil ke sana. Itu belum ada informasi, Mang. Belum ada informasi di situ. Udah masuk ke sana, eksplora di situ. Eksplor di situ. Hari itu jam 6 sampai jam 6 kita nggak dapat apa-apa, Mang. Nggak dapat apa-apa. Udah di situ kan ada resort ya di Sarongge, kita ke resort di resort istirahat di resort. Tiba-tiba ada nggak tahu bapak-bapak mungkin orang sekitar situ laporan gitu ke tim di balai yang ada di resort. Dia pernah melihat, Mang, orang yang memang bukan terjun sebenarnya, kayaknya jatuh tersandung masuk ke jurang. Gitu. Nah jadi dia tidak ngomong itu karena apa itu batu, apa itu robohan awalnya nih, apa dia itu robohan pohon kata si bapak itu kan, karena memang di sini ada yang sedang dicari orang itu korban. Nah, pada akhirnya si bapak ini coba memberikan informasi. Nah disitulah titik terangnya, Mang, waktu itu. Nah di situ titik terang. Jadi si bapak ini hanya bukan melihat, kalinya lebih tepatnya mendengar gorosok gitu kan, bubuk gitu. Nah itu di situ titik terangnya. Lalu jam 7 malam langsung kita ke atas, Mang, memastikan si bapak dengernya di mana gitu. Pas kita pastikan ke atas, ternyata memang ada bekas kayak pohon. Kita beranggapannya pohon aja dulu. Ada jatuh kan, kalau jatuh kan ada bekas sih. Dan jejaknya ya. Jadi si rumput-rumputnya itu agak ini.
Ada, udah dipastiin. Oke, vertikal mang. Nah, PR-nya adalah gimana kita bisa masuk ke dalam sana, turun ke jurang. turun ke jurang itu. Ya, mau tidak mau kan kita harus melibatkan warga sekitar karena memang mereka kan pasti tahu ada jalan lah menuju, Jalurnya. walaupun muter dulu ke bawah, nanti harus naik lagi ke si lokasi yang memang itu. Ternyata kita turun dulu mang, lewat ke pemukiman yang lebih rendah. Nah di situ mulai kita naik ke sungainya ini. Singkatnya ditemukanlah si korban itu, dan kondisinya ini karena dia jatuh kayaknya kepalanya pecah kayaknya mang, karena kena batu gitu. Terus ini yang menemukan bukan kita mang, bukan kita nih, masih warga. Kan jadi warga banyak yang terlibat. Ya karena memang sudah dekat pemukiman Iya. dan mendengar gitu ya, pasti antusiasme warga. Iya. Ada sudah ditemukan, baru salah satu warga naik ke atas ngabarin tim SAR di atas. Kan tim SAR berpencar nih. Nah, kumpul langsung ini udah nih koordinatnya, langsung langsung ke bawah. Langsung ke tempat korban. Itu tempat korban. Nah, hujan mulai rintik-rintik mah waktu itu gitu. Hujannya agak seduh. Malam Jumat waktu itu. Saya kalau yang ini harinya ingat. Itu malam Jumat. Malam Jumat kita datang, pas lihat ke sana badannya itu udah mekar. Posisinya kayak gini, Mang. Nah, posisinya kayak gini. Badannya itu udah pada kembung-kembung, Mang. Sehari, berarti sehari kan ya? Kemungkinan iya. Sehari. Kemungkinan dia langsung meninggal waktu dia jatuh gitu. Itu di air dia. Pas sungainya itu. Jadi terendam air dia. Jadi hanya kepalanya saja yang tidak terendam air. Jadi kepalanya tidur kayak di batu gitu, tidurnya plek gitu. Posisi kayak gitu, Mang. Nah itu langsung. Nah permasalahannya kan satu, kita tidak bawa peralatan untuk menggotong, Mang. Gitu. Bikin api unggun dulu lah gitu, bikin api unggun sehari. Sebelum kita bergerak, kita menunggu dari tim balai sama kepolisian. Biasa dari kepolisian kan mereka harus bikin laporan juga kan. Jadi kita belum pegang apa-apa nih. Itu jam 8, Mang. Jam 8 kita bikin api unggun. Nah, sahdu lah, hujan-hujan rintik-rintik. Masyarakat pada pulang. Pada pulang. Masyarakat pada pulang dulu ke atas gitu mereka. Dulu yang nungguin itu tim SAR itu saya, ada yang dari Bogor. Kalau nggak salah Dedi juga ada. Dedi ada. Itu ada 7 orangan lah, Mang. Karena kan yang lainnya menyiapkan logistik buat kita makan kan gitu. Ada 7 orang di bawah. Syut, Mang. Serem waktu itu, serem. Karena memang di sungai dalam. Jadi si korban belum diapa-apain? Belum diapa-apain. Jam 9 polisi dan Taman Nasional turun ke bawah tuh. Nyampe ke lokasi. Dicek. Habis itu dia foto-foto, dia balik lagi ke atas, barulah diserahkan ke kita. Gimana caranya si ini bisa naik ke atas gitu. Nah, ini PR nih, Mang. Nah, PR-nya posisinya kayak begini, Mang. Nah, dan badannya itu udah gede. Udah beluntusan gitu, udah masuk air lah. Sambil saya mikir, berdoa sampai jam berapapun, saya pikir dia nggak bakalan bergerak sendiri kan gitu. Tetap aja harus aksi kan gitu. Biasanya kalau di kita itu korban kayak gitu itu kita suka diinin kopi dulu, karena baunya udah mulai bau. Ya kita pakai sarung tangan, masker safety kan gitu, yang safety. Terus kebetulan saya yang iniin kopi sama Dedi. Kopi terus. Walaupun samar-samar baunya tapi tetap masih ada lah gitu. Kita kopi dulu. Pikir ke Dedi, Dad, kumanya mawananya. Ya gimana bawanya ini kan gitu. Tahu ya, harus dilempengkan dulu ini mah, harus dilurusin dulu kan posisinya biar enak gotongnya. Biar lebih manusiawi lah. Mana ya saya bilang. Warga pada datang lagi, Mang.
pada bawa senter, rame lah waktu itu rame. Dia bilang ada yang bakar nggak sama tali? Oh, jangan. Ah, nantilah Pak, kita apa? Pernahkan lah kita lempengin dulu kan gitu, kita iniin dulu si korbannya gitu. Terus di kumaha, ya udah lihat aja dulu. Saya karungin kepalanya, bukan kepalanya dikarungin gini ya, maksudnya di ini kan gitu, diikat terus ininya apa? Si kakinya juga diangkat dulu Mang, dipindahin ke tempat yang kering. Pas diangkat gini, itu kan udah ada yang copot Mang, si kulitnya kan memang. Jadi saya juga ini angkat gitu, beres di situ tempat kering lah, digelar tempat kering. Oke, kayak gini, ini kakinya, ini di kepalanya gitu, pegangin. Posisinya saya balikin, Mang. Tengkurap gitu. Terus pas saya gini, saya pegang 1, 2, 3, saya giniin kan, jadi gitu. Rata kan, pas proses jam goblok sama ya si orang-orang warga. Ya gimana Pak, bismillah aja lah buat nolong dia kan gitu, biar apa normal kan gitu. Pas beres dilempengkan gitu, dilurusin lagi. Tinggal yang harus kita pikirkan kan membawa dia. Setelah itu kita masukin ke kantong mayat Mang. Beres kantong mayat, terus ada sebagian warga yang memang ngambil bambu lah. Jam 10 dari pasti polisi itu datang, jam 10 setelah polisi itu beres ya. Jam 10 itu proses dibawa beres lah, segala macam sampai di iniin gitu kan. Tadi si bambu itu buat apa? Buat gotong Mang. Jadi emang nggak buat tenda? Ya karena tanduk. Ya kita kan nggak tahu waktu itu si korbannya ini meninggal. Kan laporannya hilang aja kan gitu. Jadi memang peralatan pun kita tidak bawa sampai sana. Dah, bambu itu untuk gotong. Gotong dan beratnya Mang, minta ampun Mang, berat. Dia udah diisi air kali ya gitu. Berat lah pokoknya, berat banget. Gantian, untungnya memang banyak orang di situ. Termasuk warga. Iya. Pencahayaan pun terang lah karena senter warga kan gede-gede. Singkatnya sampai ke atas. Pokoknya perjalanannya itu terjal Mang. Vertikal lah gitu. Terjal. Panjang lah. Sampai atas itu kita sampai jam 12 lebih. Itu jam 12 lebih. Pokoknya panjang lah ceritanya itu, gotong-gotong itu. Kalau misalkan lurus sih mungkin bisa cepat karena ini karena memang gitu. Itu jam 12. Jam 12 di atas serah terimalah dari pihak kita SAR ke Taman Nasional. Dari Taman Nasional ke kepolisian. Karena di si atas juga udah ada keluarganya. Gitu. Itu di resort itu saya jam 1 saya pulang Mang. Pulang, semua pulang. Ada kalau yang jauh nginep dulu di balai di pos kodal. Kalau saya langsung pulang kan. Dekat. Motor dianterin sama mobil patroli. Jadi itu Mang. Saya sih sampai kabar di balai di pos kodal. Seminggu setelah itu kita datang lagi ke situ, jadi kita tahu dia namanya siapa, terus keluarganya di mana, kronologisnya seperti apa tuh jadi makin jelas gitu. Nah itu Mang evakuasi saya yang tentang mayat lagi gitu. Untuk evakuasinya bersama warga lah. Buat Sarongge itu posisinya di Sarongge gitu. Itu Mang. Oke teman-teman, itu tadi cerita kembali evakuasi tentang korban di gunung. Jadi entah apa ya, mungkin sempat diceritakan nggak Mang, dia kemungkinan terjun itu atau dia terpleset atau karena kan diceritakan di awalnya dia lari gitu ya. Lari itu mungkin dia ingin cepat duluan gitu, iseng gitu ya, karena memang sudah hafal jalur atau
kalau memang sudah hafal jalur kan tentunya dia nggak akan masuk ke jurang gitu mungkin ya. Apa sempat diceritakan nggak kenapa dia sampai jurang kemungkinannya gitu? Dulu sih mau nanya korban tapi udah nggak bisa ditanya, Mang. Jadi gini, Mang. Pokoknya informasinya itu si almarhumnya itu sehat dan dia tidak ada ini alkohol semua enggak. Memang lari kayaknya terpleset karena satu jalurnya itu kecil, Tuh. itu langsung jurang gitu. Ya. Kayaknya dia kepleset, Mang. Mungkin kepleset ya. Kepleset itu. Jadi teman-teman, Ya. kalau memang naik ke gunung ya tentu kehati-hatian itu kan tetap harus diutamakan. Walaupun kita sudah hafal jalur karena memang jalur Sanono ini kan memang dalam tanda kutip hanya milik warga, itu bukan jalur pendakian, tentunya memang mereka sudah hafal yang lewat jalur-jalur kayak gitu ya, tapi ya tetap kehati-hatian diutamakan gitu. Dan kembali terima kasih untuk teman-teman volunteer, teman-teman SAR di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jadi teman-teman, kalau SAR Taman Nasional ini semacam timnas lah, timnasnya. Jadi kalau klub-klub lokalnya itu para organisasi volunteer, nah timnasnya ini si tim apa ya? ini. ISO ya? Apa KSO? Di Taman Nasional punya sertifikat ISO. Salah satu kriterianya harus mempunyai tim SAR sendiri, betul. Teman-teman inilah ya, gabungan dari organisasi-organisasi volunteer yang sekitar Taman Nasional yang ada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dibentuk perwakilannya menjadi tim SAR ini. Nah, dari teman-teman cerita dari Mengakri mengenai evakuasi pendaki di Taman Nasional, dan kembali saya ingatkan kalau naik gunung diutamakan perbekalan, pengetahuan, dan kehati-hatian. Juga kembali kita ingatkan kembali, Mang, ini kita memasuki musim penghujan di Indonesia. Tetap waspada, jangan terlena, jangan tidur terlalu nyenyak, karena ya di bulan-bulan inilah memang air suka berlebihan. Air suka berlebihan, angin suka berlebihan gitu kan. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah pantengin channel ini sampai saat ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, bantu kita untuk terus mengembangkan channel ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ngopi dan salam damai Indonesia.